Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer kelas A dan saya Aisyah Sabrina Putri Audin bersama kedua rekan saya Aiko Naila Putri dan Anissa Dwi Rahmalia Putri. Kami akan mempresentasikan tugas akhir kami yang berjudul Perancangan Antarmuka Pengguna atau User Interface aplikasi Perfect Group berbasis Android. Yang pertama mengenai latar belakang. Perawatan hewan peliharaan atau anabul seperti grooming adalah hal penting untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan mereka. Namun, pada praktiknya kami menemukan banyak pemilik hewan yang masih kesulitan dalam melakukan reservasi. Masalah yang sering muncul adalah pemilik harus datang langsung ke lokasi, keterbatasan jadwal, serta kurangnya informasi mengenai status perawatan hewan saat hewan sedang ditinggal. Oleh karena itu, seiring dengan meningkatnya penggunaan smartphone Android, kami mengembangkan Perfect Room sebagai solusi digital. Aplikasi ini hadir untuk mempermudah reservasi secara online, sekaligus meningkatkan efisiensi operasional bagi pihak pet shop. Masuk ke deskripsi aplikasi, Perfect Groom adalah platform layanan grooming profesional dengan sistem pemesanan online. Kami merancang aplikasi ini agar memberikan pengalaman praktis bagi pengguna dalam mengakses perawatan anabul mereka. Layanan yang ditawarkan mencakup mandi, perawatan bulu, hingga potong kuku dengan produk yang aman. Keunggulan lainnya, aplikasi ini juga mendukung layanan home grooming dan sistem booking yang fleksibel. Fitur pendukung seperti pembayaran online, notifikasi status perawatan secara real-time, dan riwayat layanan juga kami sediakan agar semua proses perawatan terpantau secara lebih terorganisir. Kemudian, berdasarkan hal tersebut, untuk tujuan proyeknya dapat kami kelompokkan menjadi 4 poin besar, yaitu mempermudah reservasi dan pemilihan jenis layanan grooming secara online, kemudian menyediakan sistem penjadwalan yang praktis, serta mendukung berbagai metode pembayaran digital. Lalu memberikan transparansi melalui notifikasi status perawatan dan fitur riwayat layanan. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan efisiensi operasional pet shop melalui sistem digital berbasis aplikasi. Itu tadi adalah pembagian Itu tadi adalah bagian pendahuluan. Selanjutnya untuk bab 2 akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait bab 2 yang membahas tentang analisis kebutuhan pengguna. Yang pertama terdapat user persona. Jadi untuk memahami lebih baik kebutuhan pengguna aplikasi Android Perfect Groom, berikut adalah 3 persona yang mewakili segmen-segmen pengguna yang berbeda. Yang pertama terdapat persona 1, yaitu mahasiswi pecinta anabul dengan nama Angel, usia 22 tahun, pekerjaan mahasiswi, tujuan memesan layanan grooming hewan peliharaan dengan mudah, cepat, dan harga yang terjangkau. Pain points, yang pertama, sulit menemukan tempat grooming yang terpercaya dan jelas layanannya. Yang kedua, proses booking yang terlalu panjang dan membingungkan. Dan yang terakhir, informasi harga dan jadwal grooming tidak ditampilkan secara jelas. Yang kedua, persona 2, ibu rumah tangga penyayang hewan. Untuk nama Ratna, usia 38 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, tujuan menjadwalkan grooming hewan peliharaan keluarga secara praktis tanpa harus datang langsung ke tempat grooming. Pain points-nya yang pertama, tampilan aplikasi yang terlalu kompleks dan sulit dipahami. Yang kedua, terlalu banyak menu yang tidak relevan dengan kebutuhannya. Dan yang terakhir, sulit menemukan tombol utama untuk melakukan pemesanan grooming. Yang ketiga, terdapat persona 3, yaitu pekerja kantoran sibuk. Dengan nama Dimas, usia 29 tahun, pekerjaan pegawai kantoran, tujuan memesan layanan grooming hewan dengan cepat di sela-sela waktu kerja. Pain points, proses pemesanan yang membutuhkan banyak langkah dan waktu lama. Aplikasi yang terasa lambat saat digunakan. Dan yang terakhir, kurangnya ringkasan informasi sebelum konfirmasi booking. Selanjutnya, dalam bab ini terdapat user skenario. Yang pertama, terdapat skenario pengguna mahasiswi pecinta anabul. Angel ingin melakukan grooming untuk kucing peliharaannya tanpa harus datang langsung ke tempat grooming. Ia menginginkan proses pemesanan yang cepat dan mudah karena memiliki jadwal kuliah yang padat. Angel tidak ingin melewatkan banyak langkah yang tidak perlu dan mengharapkan informasi layanan serta jadwal ditampilkan secara jelas.
Untuk langkah-langkah tugasnya, yang pertama, Angel membuka aplikasi Android Perfect Groom dan melakukan login. Yang kedua, Angel memilih layanan grooming yang tersedia. Ketiga, Angel melihat detail layanan, harga, dan jadwal yang tersedia. Keempat, Angel memilih jadwal grooming yang diinginkan. Kelima, Angel melihat ringkasan pemesanan dan menekan tombol konfirmasi booking. Dan yang terakhir, pemesanan berhasil dan notifikasi ditampilkan. Selanjutnya, terdapat skenario pengguna ibu rumah tangga penyayang hewan. Ratna ingin menjadwalkan grooming rutin untuk anjing peliharaan keluarganya. Ia menginginkan aplikasi dengan tampilan sederhana dan langkah pemesanan yang mudah dipahami. Ratna merasa kurang nyaman dengan aplikasi yang memiliki terlalu banyak menu dan informasi yang tidak relevan. Langkah-langkah tugasnya, yang pertama, Ratna membuka aplikasi Android Perfect Groom. Yang kedua, Ratna memilih menu pemesanan grooming. Ketiga, Ratna memilih jenis layanan grooming yang sesuai. Keempat, Ratna memilih tanggal dan waktu grooming. Kelima, Ratna melihat ringkasan pemesanan. Keenam, Ratna menekan tombol konfirmasi booking. Dan yang terakhir, pemesanan berhasil dan informasi booking ditampilkan. Dan untuk skenario pengguna yang terakhir, yaitu pekerja kantoran yang sibuk. Dimas ingin memesan layanan grooming untuk hewan peliharaannya di sela waktu istirahat kerja. Ia menginginkan proses pemesanan yang efisien, cepat, dan tanpa gangguan. Dimas berharap seluruh informasi penting dapat dilihat dalam satu alur yang singkat. Langkah-langkah tugas untuk yang pertama, Dimas membuka aplikasi Android Perfect Groom saat jam istirahat. Kedua, Dimas langsung memilih layanan grooming. Ketiga, Dimas memilih jadwal grooming yang tersedia. Keempat, aplikasi menampilkan ringkasan layanan dan jadwal. Kelima, Dimas menekan tombol konfirmasi booking. Dan yang keenam, pemesanan berhasil dan ditampilkan notifikasi konfirmasi. Untuk bab 3 selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan dari aplikasi Perfect Groom-nya. Mulai dari flow awal, ini nanti sebentar, kita ulang saja dari awal. Hmm. Nah, ini untuk splash awal dari aplikasi, ini nunjukin logo dari aplikasinya sendiri. Nah, kita langsung diarahkan ke halaman login. Nah, ini untuk pengguna yang sudah membuat akun. Jika belum memiliki akun, pengguna disarankan untuk registrasi terlebih dahulu di bagian bawah tulisan sign up. Nah, di sini pengguna akan memasukkan username, email, dan password. Kemudian akan mengeklik register dan akan masuk ke halaman login atau bisa ulang di sini login. Terus kalau nanti pengguna tersebut lupa password atau ingin memperbarui passwordnya, tinggal klik ini, lalu kita memasukkan email dan klik reset dan memasukkan kode yang telah dikirim ke email, terus continue, dan kita akan diminta untuk mengisikan password baru dan kita sudah di set. Oke, kita akan kembali ke login dan kemudian masuk ke dashboard atau home. Di sini pengguna akan ditampilkan beberapa bagian. Di sini ada sapaan, di sini ada shortcut ke halaman booking atau riwayat bookingnya. Terus di sini ada service atau layanan yang bisa dipilih oleh pengguna. Dan di sini ada Perfect Galleries atau foto-foto yang berisi mengenai layanan dari Perfect sendiri. Nah, yang pertama ini ada shortcut. Di sini kalau diklik akan mengarahkan ke riwayat bookingnya. Di sini ada yang filter semua aktif, selesai, dan dibatalkan. Nah, di sini di bagian bawah ini ada 4 navigasi ya yang bisa mengarahkan kita kemana aja. Di sini ada eh, home atau ke dashboard utama. Terus di sini ada riwayat booking, di sini ada riwayat transaksi. Nah, riwayat transaksi ini juga ada filternya. Ada yang ini untuk tanpa filter dan ini sukses dan ini yang gagal.
Ya, di sini juga ada deskripsi kita memakai pembayaran apa dan nominalnya berapa. Ya, di sini ada profile untuk lebih jelasnya akan dijelaskan nanti. Nah, di sini untuk proses bookingnya kita tinggal pilih layanan dan di sini akan diarahkan kepada pemilihan jam dan tanggalnya. Setelah itu kita akan proses to pay. Nah, di sini akan ditampilkan jika proses gagal maupun berhasil. Nah, di sini kalau proses gagal, pengguna bisa melakukan retry payment. Nah, retry payment terus diklik continue. Nah, di sini bookingnya berhasil. Pengguna akan kembali diarahkan ke home atau dashboard-nya. Nah, selanjutnya di sini pesanan tersebut akan masuk di sini di bagian aktif maupun all. Kalau sudah melakukan perawatan atau layanan yang sudah dipesan, maka pesanan tersebut akan masuk di bagian down. Jika dibatalkan, maka akan masuk ke bagian cancel. Nah, di sini untuk bentar. Nah, beberapa riwayat yang udah saya sebutkan sebelumnya, di sini kalau sukses juga akan masuk ke filter sukses, kalau gagal maka akan masuk ke filter gagal. Nah, selanjutnya kalau sudah masuk melakukan pembayaran, pengguna bisa mengecek notifikasinya dan di sini juga bisa memantau perkembangan dari proses groomingnya sendiri. Nah, di sini juga ada filter dari setiap pesanan. Kalau diproses, ya nanti kita melihat beberapa pesanan yang sedang diproses, terus di sini aktif berarti pesanan tersebut sudah dikonfirmasi. Kalau selesai berarti booking tersebut sudah dilaksanakan dan ditolak berarti booking tersebut tidak diterima oleh pihak groomingnya sendiri. Nah, kita kembali ke profile. Nah, di sini untuk my profile sendiri bisa diedit username, email, user ID, phone number, dan hewan peliharaan. Nanti kita kalau menambahkan hewan peliharaan akan masuk di bagian ini. Nah, selanjutnya di sini kita juga bisa menambahkan your pet. Nah, di sini kita tinggal klik add new saja, terus kita tinggal pilih jenis hewannya, masukkan biodatanya, klik continue, dan kita akan diarahkan kembali ke profilnya. Nah, di sini tadi notifikasi yang udah saya jelaskan sebelumnya. Terus di sini ada payment method. Ini ada beberapa payment method yang bisa kita isi. Misal kita memiliki ShopeePay atau dihubungkan dengan ShopeePay, kita bisa klik ini. Kalau punya GoPay juga bisa dihubungkan dan begitu juga dengan payment method yang lainnya. Nah, di sini ada about us. Di sini menjelaskan atau deskripsi mengenai usaha dan app mobile yang kami buat. Nah, di sini ada tombol logout untuk proses logout. Nah, seperti itu saja untuk alur dari app mobile yang kita susun. Sekian, saya kembalikan ke Audien. Baik, itulah sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.